warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Normalia atau saya sendiri, Mujahidah dan Yusran. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, saya sendiri akan menjelaskan 4 keterampilan dasar mengajar, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai seorang calon guru, kita harus mengetahui keterampilan apa saja yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru, karena disinilah titik awal pelajaran akan dimulai. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuka pelajaran, yaitu yang pertama, memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa. Yang kedua, memulai pelajaran setelah nampak siswa sudah siap belajar. Yang ketiga, mengenalkan pelajaran yang cukup menarik. Yang kedua, keterampilan memberi motivasi. Keterampilan memberi motivasi merupakan salah satu keterampilan yang juga sangat penting dan harus dikuasai oleh seorang guru, karena dengan motivasi siswa bisa lebih semangat dalam belajar. Adapun hal penting yang harus dilakukan dalam memberikan motivasi, yang pertama yaitu mengucapkan baik, bagus, ya bila siswa menjawab atau mengajukan sebuah pertanyaan. Yang kedua, memuji dan memberi dorongan dengan senyum, anggukan atas partisipasi siswa. Yang ketiga, memberi tuntutan pada siswa agar dapat memberi jawaban yang benar. Yang terakhir, memberi pengarahan sederhana dan pancingan agar siswa memberikan jawaban yang benar. Keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan salah satu keterampilan yang juga sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang guru, karena disinilah titik komunikasi antara guru dan siswa. Adapun hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam bertanya, yaitu yang pertama, pertanyaan guru sebagian besar telah cukup jelas. Yang kedua, pertanyaan guru sebagian besar jelas kaitannya. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu keterampilan yang juga harus dikuasai oleh seorang guru, karena jika tidak mempunyai keterampilan menjelaskan, maka siswa tidak akan mengerti atau memahami materi yang kita jelaskan. Adapun hal penting yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh seorang guru saat menjelaskan, yaitu yang pertama, materi berfokus pada inti pelajaran. Yang kedua, materi dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, materi sebaiknya mudah ditangkap atau dicerna oleh siswa. Selanjutnya, penggunaan contoh, ilustrasi, analogi, dan semacamnya yang menarik perhatian siswa. Selanjutnya, guru memperhatikan dengan sungguh-sungguh respon siswa yang berupa pertanyaan, reaksi, usul, dan semacamnya. Dan yang terakhir, guru menjelaskan. Berikutnya yaitu keterampilan mendaya-gunakan media, di mana seorang guru harus mampu mendaya-gunakan atau mampu menggunakan media dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan layar LCD. Seorang guru dapat menjelaskan materinya menggunakan PPT yang sudah dibuat. Nah, melalui layar LCD tersebut, proses pembelajaran dilakukan dengan cara menggunakan media. Disitulah cara seorang guru memaparkan materinya bagaimana agar calon siswanya mampu menangkap dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya yaitu keterampilan menggunakan metode yang tepat. Nah, di sini adanya kecocokan antara metode yang digunakan dengan materi pembelajaran dan situasi kelas, di mana seorang guru harus mampu menggunakan situasi yang ada di dalam kelas itu, bagaimana agar metodenya itu dapat sesuai dengan materi yang dipaparkan, di mana antara materi yang dijelaskan dapat tersampaikan kepada siswanya, dan metode yang digunakan misal seperti metode yang dilakukan seorang guru itu apakah bisa mampu menyampaikan materi dengan baik kepada siswanya. Kemudian yaitu berikutnya aspek
aspek mengadakan interaksi di mana seorang guru harus mampu berinteraksi kepada siswa, begitupun sebaliknya. Ada interaksi atau hubungan timbal balik. Contohnya itu dapat kita lihat pada saat diskusi. Seorang siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru apabila seorang guru itu menanyakan sesuatu kepada siswanya. Nah, apabila seorang siswa menjawab, disitulah terjadi ada umpan balik. Nah, di sini maksudnya yang aspek mengadakan interaksi di sini harus ada keseimbangan antara seorang guru dan siswa, jumlah kegiatan siswa dan jumlah kegiatan siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penampilan atau nonverbal itu sendiri. Yang pertama itu adalah penguatan verbal. Penguatan verbal itu tanggapan guru yang berupa kata-kata, pujian, dukungan, dapat pengakuan yang digunakan untuk memberikan penguatan atas peserta didik. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan berupa gerak atau milik yang memberi kisah baik kepada peserta didik, penguatan milik dan gerakan badan yang berupa senyuman kepada acungan jempol, cepat tangan dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan pengejaan atau asesmen. Asesmen menarik keterkaitan pada siswa yang mengalami kesulitan adanya kesepakatan diri terhadap siswa yang mengalami salah satu pengertian dan melakukan penelitian kepada siswa tentang pelajaran yang telah dicermati. Yang kedua, mencari atau yang melakukan apa yang menjadi sumber dari kesulitan. Yang ketiga itu melakukan kegiatan untuk mengatasi dan menunjukkan kesulitan siswa. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu keterampilan tertutup. Keterampilan tertutup merupakan sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang melatih atau stabil dalam dapat hidup. Itulah tadi penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.